Okay, good morning, guys. Morning. Good morning. How are you today? Morning. Okay. I'm fine. Okay. What I about hope you? I'm fine. Thank you. I'm very well. Yeah. I hope all of you are in good condition Yes. and be healthy and always be happy. Ya, sehat selalu dan selalu ceria. Okay? Are you ready to study? Sudah siap untuk belajar? I'm ready. Okay, good. Okay. And then now I will check your attendance. Ya, saya mau cek dulu who are the students in this meeting. Okay, I will check your attendance. Please listen to me and please say present if I call your name. Okay? Okay. Gusti Ayu Kadek Savita. Why? Okay. Putri Ayu Pratiwi. Okay. And then Setiasih. Present. Putri Purnama Santi. Present. And Fanny. Okay, good. Yeah, thank you very much, guys. And before we start our lesson, let's pray to the God. Ya, ayo kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Okay? Get ready. Start to pray. Ready. Okay, finished. Yeah. Okay, and then now I would like you to be able to see my screen. Saya share screen dulu ya. Oh, isi screen. Yes. Screen. Okay, look at this. Can you see the slide on the screen? I can see. Okay. I can see. Yes, good. So this is visible for you. Sudah bisa dilihat atau hilang ini? Masih bisa dilihat. Masih bisa dilihat. Masih. It's a long time. Okay. What can you see in the first slide? Apa yang kamu bisa lihat di slide yang pertama? Can you read this? Can you read this? Bisa dilihat ini apa? Nggak ada sinyal. Ya, masih muter. Oh, masih muter. Oke. Okay. Yes, like it's loading. Oke, okay. Ya. Tunggu dulu ya. Dan Bisa dilihat? Belum? Bisa. Sudah bisa? Bisa. Udah nggak loading lagi. Okay, how about this one? Bisa dilihat? Yes. Bisa. Okay. What can you see in the first slide? Apa yang bisa kalian lihat di slide yang pertama ini? Putri. Ya. How to write a descriptive text about tourist object. Good, thank you. How to write a descriptive text about tourism object. Ya, do you know the meaning? Kalian tahu artinya apa? Bagaimana? Ya, Menulis. Okay, and then? Teks tentang. Yes, good. Objek Wisata. Iya, very good. Bagaimana cara menulis sebuah teks deskripsi tentang objek wisata? Ya,
Tentang objek Oke. wisata. Just like what you have done in the previous meeting, seperti yang sudah kamu kerjakan di meeting-meeting yang sebelumnya. How to write a descriptive text. Today, I just want you to emphasize it once again. Saya cuma ingin kalian itu menekankan hal ini sekali lagi, ya. So you will have a good knowledge when you are told to write a descriptive text about tourism object. Jadi nanti kalau kalian menulis lagi tentang tourism object, tes deskriptifnya, kalian sudah memiliki pengetahuan yang komplit, yang lengkap, ya, yang sudah sesuai. Jadi tidak ada lagi salah kaprah. Kalau disuruh buat descriptive text, you make a descriptive text, not a recount text, bukan teks recount yang menceritakan pengalaman. Ya, tapi ini menceritakan atau menjelaskan bagaimana kondisi tempat tersebut. Oke? Nah, and then now I would like you to see this one. Okay. So I will give you writing tips to write a descriptive text by using keywords. Oke, ada kata keywords di sini. What is the meaning of keywords? Apa arti dari keywords? K, kunci. Kunci. And then words? Words is? Apa itu words? Words adalah? Key itu kunci, words adalah? Kata. Yeah, very good. So, keywords mean? Kata. Keywords mean? Keywords artinya apa? Kunci. Very good, kata kunci. Ya, jadi membuat teks deskriptif dengan menggunakan kata-kata kunci. Ya, masih ingat kan yang waktu ini ya? Ini dimantapkan lagi. Oke. And then, I also have some picture here. Look at this. Do you still remember the name of the first place? Masih ingat nggak? Do you still remember? Oke, recall it again. Yang pertama apa namanya? Garden. Bloom Garden. Yang keras. Jangan ragu-ragu. Ya, don't be hesitate. Just speak it loudly. Bloom Garden. Okay. And then number 2. What is this? What is the second tourist attraction? What do you call this place? Gelar River. Yeah, very good. Gelar River. Nah, masih ingat tidak the keywords that we use to describe the Bloom Garden? Masih ingat tidak kata kunci yang kita gunakan untuk mendeskripsikan Bloom Garden ini? Yang pertama, tempatnya bagaimana? Enggak ingat. If you see the place, how is the place? Bagaimana tempatnya, Savita? Visualnya itu seperti apa dia tempatnya? Beautiful. Okay. Beautiful garden. Iya, oke. Say it loudly. Beautiful flower park atau beautiful garden juga bisa. Ya, itu sudah bisa kalian menciptakan frase sendiri. Sudah bagus. Ya. Kemudian ada kata Tabanan Regency. Ya, ini ada frase Tabanan Regency. Kira-kira kalau kalian mendengarkan kata Tabanan, yang menjadi yang ada dalam pikiran kalian apa? What is in your mind when you heard someone say Tabanan? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Nama apa itu Tabanan itu? Nama? Gak tahu, jarang ke Tabanan. Nama kabupaten kan? Nama kabupaten. Jadi kalau kita kaitkan Bloom Garden ini dengan Tabanan, bagaimana jadinya? Bloom Garden ini adalah berlokasi di Kabupaten Tabanan. Ya, jadi kalian dalam deskriptif teks itu bisa menyebutkan tempat yang kalian akan deskripsikan apa, bagaimana tempatnya, dan lokasinya di mana. Ya, kemudian kata-kata kunci ini, you can use those keywords in paragraph 1. Dalam paragraf berapa? 1. Kan seperti yang saya jelaskan waktu ini kan. Ya, kita recall lagi, kita mantapkan lagi ya. Oke. Kemudian lanjut, second picture. Ini coba kalian ya. The Gelar River, and then natural tourism object, and then Jembrana Regency. Dan in what paragraph this information will be added or will be written? Di mana, di paragraf keberapa informasi ini akan dituliskan?
pertama. Okay, good. In paragraph 1. Do you still remember the name of the first paragraph if we make a descriptive text? Apa nama paragraf pertama? Kalau kita buat descriptive text itu, namanya apa? Strukturnya yang pertama itu apa namanya? Identification. Very good, Putri. That's good. Yeah, good job. Excellent. So you still remember our material. The name of the first paragraph is identification. Good. Bagus. Ya, jadi kamu masih ingat dengan materi kita, ya. Jadi keseluruhan ini kalau kalian membuat deskripsi tentang Bloom Garden, kalian bisa membuat kata-kata kunci seperti ini kemudian kembangkan ke dalam bentuk paragraf. Paragrafnya adalah paragraf yang pertama, namanya adalah identification. Apa yang dimuat dalam identification itu? What is it about? Tentang apa identification itu? Memuat informasi apa? Informasi yang bagaimana? Informasi karakteristik tempatnya. Yang umum dulu. Kalau di description baru karakteristiknya. Ya, that's okay, enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah ada nyantol lah itu informasinya. Kalau dalam identification, ya, you have to tell the reader about the general information of the place. Ya, jadi kalian itu menuliskan informasi umum tentang tempatnya. Nanti dalam description di paragraf kedua, baru kalian jelaskan detail information-nya seperti karakteristik tempatnya. Oke? Paham kan? Ya. Sekarang silahkan kalian ingat-ingat kembali teks yang sudah kalian buat. Kalau Putri, apa judul teksnya Putri waktu ini? Pandawa Beach ya? Ya, Pandawa Beach. Kemudian sekarang kamu ingat-ingat di paragraf 1 itu saya sudah ada lokasinya belum? Sudah ada jenis tempat wisatanya belum? Coba diingat-ingat, sudah ada apa enggak? Ya, nanti saya tanya, oke? Untuk memastikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk paragraf yang kedua. Yang paragraf kedua apa namanya? Yang lain, Putri, paragraf yang kedua apa namanya? Struktur paragraf yang kedua disebut apa? Ya, yang keras. Description. Iya, very good. Description. Jangan malu-malu ya. Oke, description. Jadi kita mendeskripsikan tempatnya seperti apa. Jadi ada keterangan di sini, ada beautiful scenery, and then large garden. Ya, masih ingat apa large garden itu? Large garden artinya apa? Taman yang besar, taman yang luas, ya. Kemudian ada many plants and flowers. What is the meaning? Apa artinya many plants and flowers? Banyak tanaman dan bunga. Oke, Sevita, are you still there? Sinyalnya jelek, Bu. Yeah, but I can hear your voice, okay? And then fresh air. What is fresh air? Gitu suaranya. Yeah, that's okay. Fresh air. What is fresh air? Apa itu fresh air, anak-anak? Udara yang segar. Oke, udara yang segar. Oke, Setiasih bisa mengikuti ya, Setiasih ya. Bisa? Bisa mengikuti ya, Setiasih. Kedengaran suaranya ya. Oke. Oke, lanjut sekarang di Glariver. Ada apa di sini? Keterangannya yang pertama dibilang bagaimana karakteristiknya? Clean river. Iya, very clean, very clear. Kalian sudah pernah mandi nggak di sana? Nanti coba ya. Just prove it. Benar nggak tempatnya itu memiliki river yang clean? Tuh. And then the second one is the thing that you can see from the picture is Red bridge. yeah, very good. The red bridge. Ya, ini artistik banget ya, kayak yang ada di London itu. The red bridge. Okay. And then it also has fresh air. What is the meaning of fresh air? Apa artinya fresh air? Udara sejuk. Iya, yang sejuk, bagus. Kalian jangan malu-malu, kalian tuh sudah bisa sebenarnya, tapi masih malu-malu. And then natural panorama. Because nervous.
Iya, because you are nervous, ya. Apalagi kalau di kelas langsung ketemu, mana nervousan daripada di Zoom meeting. Oh. Oke, natural panorama. What is the meaning? Natural panorama. Artinya apa? Pemandangan Pemandangan yang natural yang natural, yang bagaimana namanya natural itu? Yang coba yang natural itu seperti ada pohon-pohonnya. Yang bagaimana tuh namanya? Yang ya, Putri and Fanny apa tadi? Yang bagaimana? Yang alami. Ya, tuh. Yang alami sudah tahu tapi kalian malu bicaranya. Oke. Anak-anak ini lagi 10 menit dia end, lagi sebentar kalian lagi join ya. Lagi 10 menit dia end. Tapi lagi sebentar join lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian, nah ini dia paragraf pertamanya. Kan masih ingat kan? Ya, yang waktu ini minggu lalu kita sudah mendapatkan kata kunci and then we organize the keywords into the paragraph. Ini namanya paragraf yang pertama. Paragraf pertama masih ingat namanya apa? Apa namanya paragraf pertama? identification. Good. Identification. Very good. Jadi seperti ini ya. Kalian kembangkan kata-kata kunci tersebut menjadi paragraf. Ke dalam bentuk kalimat dulu, kemudian kalimatnya digabungkan menjadi paragraf. Ya, ada beautiful flower park, kemudian ada it is located in Bedugul Tabanan Regency, and then it is a popular tourist destination in Bali. Oke. Simple begitu aja dibuatnya, tidak usah membuat yang kompleks because you are still in 10th grade of senior high school, so it will be better for you if you can compose a paragraph in a simple way. Jadi yang sederhana dulu, tapi bermakna ya, sederhana but meaningful. Ya. Nah, kemudian ini paragraf yang keduanya. Ya, paragraf yang kedua itu sesuaikan juga dengan kata kunci yang sudah kalian temukan tadi. Kan masih ingat dari kata kunci menjadi apa dulu? Coba dimantapkan lagi. Emphasize lagi. Kata kunci, kemudian menjadi apa ini? Menjadi? Kalimat. Kalimat, bagus. Kemudian dari kalimat menjadi? Paragraf. Nah, itu kan sudah ingat apa yang saya kasih tahu kemarin ya. Tapi anak-anak ini yang saya periksa hasil pekerjaannya itu memang sudah bagus gitu. Ya. Jadi sudah puas saya dengan hasil kalian. Cuma anak-anak yang tidak join itu yang tidak akan tahu tentang ini. Although I send them the recording, but I am not sure that they will watch the recording or not. Ya, walaupun saya kirimkan recordingnya, rekamannya kan selalu saya kirim ya di grup itu. Tapi saya tidak bisa menjamin mereka itu nonton apa enggak. Ya, masalah buat tugas itu masalahnya dia bisa lihat tugas temannya, soalnya dia bisa nanya tugas temannya, walaupun tidak buat sama kan. Tapi kan bisa nanya. Tuh. Itu yang saya tidak bisa pastikan apakah yang join dan yang sudah menonton itu sudah paham betul dengan materi ini apa tidak. Tapi kalau kalian saya yakin 100% kalian pasti sudah bisa. Ya, buktinya tadi aja saya tanya-tanya tentang yang minggu lalu sudah bisa menjawab. Walaupun masih bagaimana? Masih? Nervous. You are still nervous. You are still shy. Masih malu-malu ya. Tuh, enggak apa-apa. Nanti biasa kok. Nah, kemudian jadi seperti ini nantinya, ya. Digabungkan dari awal. Apa namanya di awal ini? Title. Apa itu title? Judul. Ya, good. Itu kan masih ingat judul. Kemudian yang kedua, paragraf pertama ditulis langsung, ya, digabungkan. And then you move on to the second paragraph. Paragraf yang kedua, move on di sini. Oke. Tapi sejauh yang saya baca,
ini kalian, teks kalian sudah sangat runtut sekali. Saya sudah senang membaca punyanya Putri, punyanya Sevita, kemudian punyanya Setiasih, dan mungkin ada beberapa anak yang masih ada kesalahan dalam membuat teks deskriptif itu. Saya maklumi. Karena apa? Satu, tidak gampang belajar bahasa Inggris secara daring seperti ini. Ya, if we are in classroom, so I will be able to guide you. Ya, I will be able to approach you at your table. Saya bisa nanti jalan-jalan ke meja kalian satu-satu kalau di kelas ya, melihat kalian itu sudah sampai mana bisa progresnya menulis ini. Kan begitu kalau di kelas. Tapi kalau yang ada daring seperti ini, I cannot see you directly, I cannot approach you directly, but I just can see you on the screen. Saya cuma bisa lihat kamu di layar ini saja. Ya. And I just get the information whether you pay attention on my material or my presentation only by asking question to you, and then if you respond my question in directly or in a correct way, it means that you pay attention to me. Ya. Jadi kalau saya bertanya dan kalian sudah merespon dengan baik, artinya kalian sudah memperhatikan. Cuma itu saja yang bisa saya lakukan. Ya, jadi memang kalau saya maklumi kalau masih ada anak-anak yang belum bisa menulis dengan baik, karena menulis itu adalah skill yang kompleks. Ya, tidak semua orang bisa menulis teks dengan baik, apalagi kalian masih kelas 10 SMA kan, masih harus belajar. Jadi tidak apa-apa, walaupun salah tidak apa-apa. Tapi nilai kalian itu yang ikut Zoom ini saya pastikan sudah oke nilainya. Ya, sudah di atas 80 nilainya karena memang kalian itu buatnya sudah runtut, sudah sesuai dengan apa yang saya bilang gitu. Jadi jangan sekali-sekali membuat teks deskriptif tapi yang kalian buat adalah pengalaman ke tempat wisatanya. Itu salah, ya. Kalau yang seperti itu saya tidak kasih di nilainya KKM, itu di bawah KKM nilainya. So you have to remember KKM kita itu adalah 70, ya. KKM kita 70. Jadi kalau kalian mendapatkan nilai nanti 70, berarti kalian sudah pas KKM-nya. Tapi kalau di bawah 80, kalian nilainya itu sudah di bawah 70 tidak tuntas, masih remedi gitu. Oke, guys, sudah paham? Sudah. Ya. Sudah. Oke, saya stop sharing screen ya. Kayaknya our time is enough. Sudah enough. Waktunya ini sudah cukup kayaknya. Tidak perlu join lagi nanti ya. Masih 3 menit ya. Masih 3 menit, masih bisa saya tutup. Oke, do you have any question? Ada pertanyaan nggak, anak-anak? Question? Ya, ada pertanyaan. Mumpung masih ada waktu. Tentang apa gitu, misalnya tentang deskriptif teks ini sudah paham ya. Sebenarnya ini kalian menulis itu cuma perkara latihan sebenarnya. Ya, semakin sering kalian latihan, semakin bagus writing kalian. Ya, semakin jarang kalian latihan, kalian juga akan tambah bingung untuk membuat sesuatu, menuliskan sesuatu. Ya, jadi sering latihan, pasti nanti ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk writing yang kalian buat. Oke? No question? Nggak ada pertanyaan? No? Yeah, okay. So if you don't have any question anymore, I want to say thank you for you. Terima kasih banyak ya karena kalian sudah join. Kalian itu anak-anak yang sadar akan pentingnya belajar. Ya, simpan itu. Keep it in your mind. Ya, I really appreciate you. Saya sangat mengapresiasi kalian. Ya, banyak teman yang punya kuota yang melebihi sampai mereka bisa main game online ya overnight sampai malam-malam tapi tidak digunakan seperti kalian untuk belajar. You did a great job. Kalian bagus. Saya kasih jempol untuk kalian ya. Clap your hands. Tepuk tangan dulu. Okay guys, if we start our lesson by praying, let's end our lesson by praying too. Ayo kita berdoa dulu ya. Start to pray. Okay, finished. Okay, well guys, next week, ingat, we will have a test. Kita akan ulangan minggu depan ya. Okay, prepare yourself, study well, and good luck for your test next week. Okay, guys? Yeah, I will end this meeting. Thank you very much. I will see you next week.
Okay, goodbye. Bye. Saya Ann ya. Bye. Ya.